Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Sahabat Bisma, hadir kembali kita di sini dalam program inovasi Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yaitu Bisma Podcast. Bincang santai materi agama. Sudah barang tentu kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan kita informasi dan juga edukasi terkait apa program serta inovasi-inovasi di Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Kita langsung saja sapa di sebelah kanan kita Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang sudah sering sekali hadir di Bisma Podcast, dan Bisma ini di konten-konten sebelumnya memang beliau yang sangat semangat memberikan inovasi dari Bisma ini. Dan di sebelah yang juga ada kasih urusan agama Hindu, dan beliau juga sudah dapat hadir di Bisma Podcast. Dan yang teranyar adalah Om Swastiastu Ibu Agung adalah kasih pendidikan agama Hindu. Dan sebelumnya sahabat Bisma, untuk mendukung program ataupun inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, jangan lupa untuk mengklik like, komen, dan subscribe di channel ini, dan berikan komentar-komentar semeton, dan berikan juga sharing kepada semua sahabat-sahabat Bisma di luar sana. Baik, yang pertama, Swastiastu Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah diperkenankan di Bisma Podcast. Bapak berbicara tentang Kementerian Agama, Pak. Tentu di tusi agama Hindu khususnya ada urusan dan pendidikan. Ya, mohon Bapak berikan sedikit informasi serta edukasi Pak pada sahabat Bisma tentang sektor pendidikan kita. Ini. Halo semua, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Sahabat Bisma dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kita di jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Tentu pada program Bincang Santai Materi Agama yang pada hari ini saya dengan didampingi oleh Pak Kasih Urusan Agama Hindu, Ibu Kasih Pendidikan Agama Hindu, akan membicarakan terkait dengan salah satu tusi, yaitu tusi pokok kita. Sudah barang tentu sahabat Bisma dimanapun berada sudah tahu bahwa secara umum tusi kita adalah di bidang urusan agama dan di bidang pendidikan agama. Yang pada hari ini kita khusus membahas terkait dengan pendidikan agama Hindu. Pendidikan apa? Sahabat Bisma dimanapun berada, masyarakat secara umum tentunya, pada hari ini kami menyampaikan kita semestinya sudah bersyukur dan berbangga hati bahwa kita di Kementerian Agama diberikan peluang untuk mendirikan sekolah, dan tentunya kalau sudah berbicara pendidikan kita akan berkonsentrasi kepada anak sebagai generasi penerus, harus mendapatkan pendidikan secara adil dan merata. Nah, pada konsep itulah pemerintah hadir, di mana dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 memberikan peluang kepada kita, khususnya kita agama Hindu, untuk mendirikan sekolah yang berbasis agama, yaitu yang diberi nama dengan Widyalaya. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, Pak Bu. Tinggi. Baik, terima kasih Bapak. Dan begitulah sahabat Bisma, informasi dari beliau seorang Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, bahwasannya agama Hindu juga hadir memberikan suatu pendidikan untuk mensejahterakan kehidupan umat sendiri, Pak. Pendidikan yang adil dan merata tentunya. Pendidikan adil yang merata tentunya, itu yang harus digarisbawahi. Baik Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan Pak, apa yang menjadi nilai positif hadirnya Widyalaya ini? Terima kasih sekali lagi. Secara umum lembaga pendidikan itu pada umumnya sama, yaitu bagaimana menciptakan anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, yang tidak kalah pentingnya juga harus berkarakter, berpendidikan tinggi, berkarakter. Pada prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, lembaga pendidikan pada umumnya sama semua, cuman kita memiliki kelebihan. Anak-anak itu kita tuntut untuk memiliki penguasaan teknologi kekinian, ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya, yang berbarengan dengan bagaimana pembentukan karakter dari sisi agama. Nah, ini nanti akan dijelaskan secara teknis kurikulum seperti apa, sehingga bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu agama sebagai bentuk karakter ini berjalan beriringan. Jadi pada intinya ilmu pengetahuan itu kan bisa mempermudah hidup. Betul. Ilmu agama itu bisa menuntun kehidupannya agar ilmu pengetahuan yang tinggi, karakternya yang bagus,
harapan kita generasi muda kita betul-betul memiliki keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama sebagai pembentuk karakter. Dan selanjutnya seperti saudara kita yang di agama lain, khususnya di madrasah Kristen, di Islam yang ada madrasahnya Kristen, Buddha, Katolik, itu kan sudah memiliki semua sekolah agama. Nanti tamatannya, outputnya kemanapun yang bersangkutan melanjutkan jenjang pendidikan, baik ke yang berbasis umum atau yang linear ke agama juga tidak ada masalah. Apalagi kita di Hindu, Pak Gung, kita kan sudah memiliki universitas perguruan tinggi yang luar biasa sampai tingkat universitas. Siapa? Begitulah sahabat Bisma. Jadi perlu kita garis bawahi juga bahwasannya kelebihannya nanti pasti satu hal yang bernafasan agama pasti memiliki karakter tertentu. Harapan kita seperti itu. Dari segi moralitas, mentalitas, dan juga terpelajar lainnya semua. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Kepala tadi, outputnya mungkin saja kalau kita bisa andaikan bukan jadi juru mangku nantinya, bukan jadi guru agama saja, bisa masuk ke lini semua sektor. Semua sektor kita bisa masuk. Baik, terima kasih Bapak. Sahabat Bisma, kita akan perkenalkan produk lokal kita, di mana UMKM nantinya didukung oleh Bisma Podcast ini. Bisma Podcast bukan hanya sekedar memberikan informasi Pak, tetapi memberikan layanan endorsement secara gratis untuk mendukung UMKM yang ada di Bali Pak. Terutama salah satu terkait dengan peningkatan ekonomi umat. Salah satunya masyarakat yang memiliki kredibilitas dan menghasilkan produk, benar Pak. Kita akan branding melalui Bisma Podcast. Begitu, Pak. Nanti alamat produk apapun nanti di sini dilihat di bawah ada nomor telepon, bisa dipesan yang suka dengan kopi yang otentik. Ini lokalan Bali Pak. Silakan sahabat. Bugung, niki Bapak kan sudah menjelaskan secara detail, secara universal, secara umum tentang Widyalaya. Sekarang bagaimana Ibu membagikan informasi kepada sahabat Bisma terkait regulasi. Om Swastiastu. Kebetulan di pendidikan Hindu seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi sudah ada dasar hukumnya dengan PMK nomor 2 tahun 2024. Sedangkan di Dirjen Bimas Hindu kita sudah diberikan juknisnya tahun 2024 juga unsurnya bernomor 351. Di sana kita diberikan kemudahan untuk mendirikan sekolah Hindu. Yang pertama kita sasar Widyalaya yang paling dasar. Yang pertama Pratama Widyalaya. Pratama Widyalaya itu setara dengan TK. Mas Tengkare nanti bisa berkembang menjadi Adi Widyalaya yang setingkat SD atau Madhyama Widyalaya yang setingkat SMP, Utama Widyalaya setingkat SMA. Untuk di awal kebetulan di Tabanan mulai tahun 2019 kita sudah ada beberapa sekolah ini, cuman waktu ini namanya masih pasraman formal dan pasraman informal. Sekarang sudah dirubah menjadi wilayah, SK-nya sudah diserahkan di 2024 oleh Pak Dirjen Bimas Hindu kita. Untuk ke depan, kita mohon masyarakat, ayo kita sama-sama mendirikan sekolah ini. Nah, tidak hanya dari kita saja, dari masyarakat juga kita, ayo kita bareng-bareng. Saya siap untuk jemput bola. Misalnya seperti proposal yang misalnya tidak sanggup mereka membuat, saya bantu asal persyaratannya dilengkapi. Ini kan persyaratan harus dilengkapi oleh lembaga. Yang tidak kalah pentingnya yang di awal kan tanda daftar yayasannya dulu. Yayasannya dulu akan dikoordinasikan dengan urusan agama Hindu. Yang ditangani pendidikan agama Hindu tentang izin operasional. Itu pun persyaratannya tidak terlalu rumit Pak Agung, dan semua bisa di-upload lewat link, atau mereka minta bimbingan kita atau kita yang mau bantu silahkan dengan hadir ke Kementerian Agama Kabupaten Tabanan lewat PDSP. Sedangkan perkembangan untuk di tahun 2025 ini
Setengkara izin operasional untuk satu widyalaya yang di Bede, TK ini Paramita sudah terbit Setengkara. Setengkara kita menyusun mungkin untuk yang di TK Hindu yang di Luwus. Besok kita visitasi rencananya, mudah-mudahan terbentuk kendala. Di samping juga izin Pak Kadep yang melaporkan akan menyusul juga proposal dari TK yang di Bantiran dan Bukuan. TK yang sudah telepon kemarin, mudah-mudahan hari ini atau besok proposalnya hadir, bisa kita tindak lanjuti untuk rekomendasi dari Bapak Kepala. Mungkin TK yang bisa yang sampaikan Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Agung. Beliau selaku Kasih Pendidikan Agama Hindu telah menjelaskan secara detail bagaimana tugas pokok dan fungsi dari pendidikan agama Hindu terkait widyalaya itu. Nah, sekarang kita beranjak ke Bapak Kasih urusan agama Hindu terkait dengan syarat-syarat proposal tanda daftar mungkin untuk mendirikan salah satunya syarat widyalaya tersebut. Silakan Pak Kasih. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi sahabat Bisma dari Tabanan untuk Nusantara. Yang hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, Bu Kasih Pendidikan Agama Hindu, dan Pak Agung. Ya, menarik. Kenapa harus tanda daftar yayasan dulu? Kan seperti itu ya prosesnya ya. Jadi harus ada tanda daftar yayasan. Nah, tanda daftar yayasan itu, lembaga keagamaan dan itu sudah tertuang juga dalam Juknis Ditjen Bimas Hindu nomor 12 tahun 2023. Jadi di mana semua proses awal dari pendirian widyalaya itu bermuaranya adalah harus mempunyai tanda daftar yayasan. Tapi kita siap menyebut bola dan mendampingi. Pastinya kita dampingi dari A sampai selesai. Ya, dari awal dari proses itu di mana ada latar belakang yayasannya itu, jadi ada akta notarisnya itu, akta pendiriannya, dan juga ada syarat-syarat lagi yang misalkan seperti tanda daftar di Kemenkumham. Jadi lembaga itu juga harus berbadan hukum. Nah, jadi itu prosesnya. Jadi izin menyampaikan juga, jadi sistemnya sudah digitalisasi lah kalau bahasanya sekarang. Jadi ya semua digitalisasi dan kita tinggal verifikasi berkas itu melalui sistem digitalisasi. Dan tentunya gratis ya Pak ya? Gratis, tidak dipungut biaya. Itu yang terima kasih Bapak Kasih urusan agama Hindu. Sahabat Bisma, begitulah banyak informasi serta edukasi terkait pendirian widyalaya maupun syarat-syarat yang akan diajukan sebelum mendirikan widyalaya tersebut. Dan Ibu Kasih Pendidikan, Bapak Kasih Ura, tentu juga Bapak Kepala juga menjadi garda terdepan untuk mendampingi, mengawal sampai tuntas berdirinya nanti. Bapak bisa sampaikan Pak ke sahabat Bisma bahwa widyalaya ini hadir memiliki nilai plus dan diterima di animo masyarakat Bali khusus Tabanan Pak. Dimanapun berada, masyarakat umum tentunya kooperatif pendidikan. Yang namanya kooperatif pendidikan ada pemerintah, ada masyarakat, ada guru, ada murid kan gitu ya. Itu sistem. Jadi pada hari ini kembali saya tegaskan, kami dari Kementerian Agama, Kabupaten Tabanan mensosialisasikan dan tentu pada hari ini mengajak setelah Bapak Ibu, para sahabat Bisma tahu mengetahui bahwa regulasi ini sudah ada, mari kita semangat. Kapan lagi? Betul. Kalau tidak kita, siapa lagi? Sedangkan saudara kita yang Muslim tentunya dan agama lain tentunya sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Kita jangan malu untuk mulai. Sahabat Bisma dimanapun berada dan masyarakat luas tentunya, ayo kita berbenah. Kita sama-sama mendirikan sekolah yang berbasis Hindu. Melalui PMA nomor 2 tahun 2024 yang diberi nama Widyalaya dari tingkat pertama sampai AD dan menuju jenjang universitas. Jadi harapan kita mari semangat bersama. Kalau tidak kita siapa lagi Pak? Siapa lagi, betul Pak? Betul. Jadi kami di Kementerian Agama atau Kementerian Agama Kabupaten Tabanan siap seperti yang sudah kita janjikan akan mengawal sampai tuntas. Yang terkait dengan biaya sudah berbentuk ini gratis. Jadi itu semangat dari kita, dan terkait dengan regulasi yang ada, mari kita edukasi masyarakat bersama-sama melalui media ini maupun nanti secara diberdoa. Intinya kita semangat. Tetap semangat. Baik sahabat Bisma, begitulah semangat membara dari seorang kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan terkait adanya lahirnya pendidikan agama Hindu berbasis widyalaya Uniki. Baik Bapak, sebelum ditutup, sahabat Bisma,
tak henti-henti saya mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan dukungan untuk like, komentar, dan subscribe di channel ini. Dan yang belum, silahkan di-subscribe agar sahabat semuanya tidak ketinggalan dari update berita, informasi dari Bisma Podcast. Mari Bapak, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.